Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bagian atau macam dari gerak lurus, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk pertama yang akan kita pelajari adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Anak-anak, tentunya saat SMP, kalian pernah mempelajari tentang jenis gerak lurus yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Kita akan mengulang kembali tentang materi itu, yaitu definisi dari GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan. Tanpa percepatan artinya percepatan bernilai 0. Karena kecepatan benda tetap, maka dalam waktu yang sama, benda akan menempuh jarak yang sama. Misal, kecepatan benda tetap yaitu sebesar 5 meter per sekon, maka dalam setiap sekon, benda tersebut akan menempuh jarak 5 meter. Artinya, sekon yang pertama, benda menempuh jarak 5 meter, kemudian untuk sekon yang kedua, benda telah mencapai jarak 10 meter. Jadi setiap sekon benda tersebut akan mencapai jarak 5 meter. Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita temui adalah kendaraan yang melewati jalan tol. Tentunya anak-anak semuanya sudah paham bahwa jalan tol itu merupakan jalan yang bebas hambatan. Sehingga kendaraan yang melalui jalan tol pada suatu saat akan mengalami GLB atau gerak lurus beraturan karena kendaraan tersebut bisa mempertahankan kecepatannya secara konstan atau tetap. Contoh yang lainnya, gerakan kereta api atau kereta listrik di atas rel. Jalur rel merupakan jalur yang bebas hambatan, maka kereta api bisa bergerak di atas rel dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada benda yang bergerak lurus beraturan, akan berlaku persamaan atau rumus, yaitu yang pertama, V sama dengan S per T. Dari rumus ini, kita bisa mengubah untuk menentukan S dengan cara T kita pindah ke ruas kiri. Karena ini tentang pembagian, maka T akan pindah secara silang sehingga berada di sampingnya V atau V kali T. Sehingga untuk menentukan S kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Kalian perhatikan simbol huruf-huruf yang ada di dalam rumus tersebut. Ada 3 huruf yang perlu kalian ingat, yaitu huruf V, S, dan huruf T. 3 huruf di GLB ini mewakili besaran-besaran yang berlaku di GLB. Keterangan dari simbol huruf tersebut adalah V, kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, S, jarak yang ditempuh benda dengan satuan meter, dan T, waktu tempuh dengan satuan sekon. Contoh soal dalam GLB diantaranya, Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 sekon. Tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Kalian perhatikan yang diketahui di soal tersebut. Angka 100 meter ini merupakan jarak. Berarti yang diketahui sebagai jarak, kita tulis simbolnya saja, yaitu S. Kemudian 10 sekon. Sekon di sini adalah satuan dari waktu. Kita tahu bahwa waktu dalam besaran fisika ditulis dengan simbol T. Sehingga T sama dengan 10 sekon. Pertanyaannya adalah, kita akan mencari kecepatan. Kita tulis dengan simbol V.
dan waktu kita tulis dengan simbol T. Jika menempuh jarak berarti S sama dengan 25 meter. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Pertama yang akan kita cari adalah kecepatan. Kecepatan dapat kita tentukan dari rumus yang tadi kita pelajari, yaitu V sama dengan S per T. Masukkan angka yang diketahui di soal, kita peroleh V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian, kita akan mencari waktu. Jika S sama dengan 25 meter, kita gunakan rumus T sama dengan S per V. S-nya kita masukkan sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu 25 meter. Kemudian V. V di soal tidak diketahui, tapi tadi sebelumnya kita sudah menentukan nilai V sebesar 10 meter per sekon. Karena nilai V ini adalah tetap, maka kita masukkan untuk menentukan T. Kita masukkan angka sebesar 10 meter per sekon ini, sehingga kita memperoleh T sebesar 2,5 sekon. Pada benda yang bergerak lurus beraturan, kita akan memperoleh data-data. Data-data tersebut dapat kita buat dalam bentuk grafik. Grafik gerak lurus beraturan yang pertama, yaitu grafik V terhadap T, bentuk grafiknya adalah sebagai berikut. Grafik untuk GLB, karena kecepatan bernilai tetap, maka dalam waktu berapapun atau saat kapanpun, nilai kecepatan akan selalu tetap, tidak berubah. Entah itu T sama dengan 1 sekon, T sama dengan 2 sekon, atau T sama dengan 3 sekon, kecepatannya akan selalu sama atau tetap, sehingga grafiknya berbentuk garis mendatar. Dengan demikian, pada saat kapanpun, kecepatannya selalu tetap atau tidak berubah. Dilihat dari grafik tersebut, kecepatannya akan selalu konstan dari waktu ke waktu sebesar 5 meter per sekon. Lain halnya untuk grafik jarak terhadap waktu. Grafiknya akan berbentuk miring naik, bukan mendatar seperti tadi. Tentu saja karena benda akan bertambah jaraknya seiring dengan waktu yang semakin bertambah. Kemudian untuk grafik A terhadap T, percepatannya bernilai 0, sehingga grafiknya berimpit pada sumbu T. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui, diantaranya adalah mobil melaju lurus dengan speedometer menunjukkan angka yang tetap. Pada ketinggian tertentu, gaya-gaya yang bekerja pada pesawat berada dalam keseimbangan. Pada saat itu, pesawat bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan kita yang berada di dalam pesawat tersebut merasa seolah-olah pesawat tersebut dalam keadaan diam. Kemudian contoh yang lain, gerak jatuh penerjun. Penerjun terjun bebas tanpa membuka parasutnya. Secara pendekatan, kita dapat mengabaikan hambatan angin yang bekerja pada penerjun, dan penerjun mengalami gerak lurus beraturan dipercepat. Saat penerjun membuka payungnya, pada ketinggian tertentu di atas tanah, gaya-gaya yang bekerja pada penerjun dan parasutnya mencapai keseimbangan, dan penerjun jatuh dengan kelajuan tetap. Contoh yang lainnya, pernahkah kalian naik lift atau elevator? Elevator atau lift yang sedang bergerak ke atas di tengah perjalanan, misal antara lantai 1 ke lantai 5, di sini tidak ada perubahan pada kelajuan dan arah gerak, sehingga kita yang berada di dalam elevator merasa seolah-olah elevator atau lift tersebut dalam keadaan diam. Kita menuju ke contoh soal yang lainnya. Ada 2 buah mobil terpisah
dengan jarak sejauh 75 km. Pada saat yang sama, mereka bergerak dengan arah yang berlawanan dan saling mendekati. Kecepatan mobil pertama V1 adalah 90 km per jam dan kecepatan mobil kedua V2 sebesar 60 km per jam. Karena mereka bergerak saling mendekati, maka suatu saat mereka akan bertemu atau berpapasan. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua mobil tersebut berpapasan? Kalian perhatikan gambar berikut ini. Misalkan mobil 1 berada di titik A, sedangkan mobil 2 berada di titik B. A dan B terpisah dengan jarak 75 km. Kedua mobil saling mendekati. Suatu saat mereka akan berpapasan, misalkan bertemu di titik P. Bisa kalian perhatikan, jarak antara titik A sampai ke P, kemudian kita namakan AP, kemudian jarak antara titik B ke P, kita bisa menamakannya dengan BP. Ternyata jika dijumlah itu menghasilkan 75 km. Dengan demikian kita mengerjakannya dengan cara jarak AP ditambah jarak BP sama dengan AB. Kita masukkan rumus jarak pada masing-masing mobil. Untuk AP, jaraknya kita cari dengan menggunakan rumus V1 kali T. Sedangkan untuk BP, kita gunakan rumus V2 kali T. Kita masukkan semua angka yang diketahui di soal, kita peroleh 90T tambah 60T, sama dengan 75. Kita jumlahkan T sehingga menjadi 150T, sama dengan 75. Kita peroleh T sama dengan setengah jam. Ini untuk menjawab pertanyaan kapan. Kemudian menjawab pertanyaan di mana. Berarti kita menentukan jaraknya. Misal yang kita cari untuk mobil pertama, jaraknya yaitu AP. Kita menggunakan rumus V1 kali T, kita masukkan angkanya. V1-nya 90, kemudian T yang tadi sudah kita temukan setengah, kita peroleh 45 km. Sedangkan untuk mobil kedua, kita menggunakan BP sama dengan V2 kali T. Kita masukkan angkanya 60 kali T. Atau 60 kali setengah, kita peroleh 30 km. Jadi, kesimpulannya, kedua mobil berpapasan setelah keduanya bergerak selama setengah jam dan setelah mobil 1 menempuh 45 km atau setelah mobil 2 menempuh 30 km. Sudah paham semuanya ya anak-anak? Silakan jika ada pertanyaan tentang gerak lurus beraturan, bisa kalian tanyakan. Japri saja langsung ke nomor WA 081804725167.